Shalom, semuanya sukacita, amin. Saya sedikit tambahkan pada saudara Andre, ayat yang kuat yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalammu, barang siapa merusakkan tubuhnya, dia merusakkan bait Allah dan bait Allah adalah kamu. Juga ada dikatakan bahwa tidak tahukah bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sampai kedatangan yang kedua, tubuh kita tidak cacat dan tidak kerut di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, ada satu cara, sebetulnya cara itu tadi firman, kalimatullah atau firman itu sanggup merubahkan siapapun juga. Siapa yang bisa merubahkan manusia? Tidak ada kecuali firman. Dan membaca firman, lemeslah dia, dibuang setengah bak, dan 2 tahun sudah berhenti merokok. Tapi ada satu cara, saya ajarkan kepada saudara bagaimana untuk lepas dari rokok. Saudara ambil rokok, langsung dinyalain, ya, tapi ngerokoknya jangan begini, dibalik. Ya. Jadi cos apinya kena mulut, 5 kali kalau nggak kapok. Jadi ngerokoknya dibalik sehingga apinya yang kena di sini. Ya. Sama seperti kalau saudara sekarang ngantuk, obatnya telur asin. Buka, telurnya dimakan, kulitnya dicuil dikit, ganjelin di mata, pasti nggak ngantuk. Baik, mari siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan. Kita buka terlebih dahulu dalam firman Matius 11 ayat 25 sampai ayat 30. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Ajakan Yesus Kristus atau ajakan juru selamat untuk ikut bersama dengan dia. Dipakai dengan luar biasa. Saya akan bacakan untuk saudara dan saudara bisa membaca di screen di depan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu bagi Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, yaitu saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, kekasih Tuhan. Saudara sebagai anak-anak muda yang masih mempunyai impian sangat besar, ya, sekarang saudara ingin mewujudkan mimpi itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka segala kehidupan saudara diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, marilah kita, saudara, memiliki respons yang baik tentang calling atau panggilan terhadap kehidupan saudara. Bahwa saudara itu memang sudah jatah dipilih Tuhan sehingga jatahnya jatah selamat. Maka kasih Tuhan, yang pertama, bagaimana Tuhan sanggup memakai saudara, tetapi kalau respon saudara kurang bagus, maka pemakaian terhadap diri saudara itu akan sangat terbatas. Tuhan sanggup memakai siapapun juga. Kita tahu orang-orang yang sederhana, seperti contohnya Daud, imut-imut, masih terlalu muda, segala macam, mengembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor milik orang tuanya. Tetapi tiba-tiba ada satu kejutan kehidupan, pada suatu saat dia bertemu dengan Goliat, di mana semua orang sudah tidak ada yang berani, dan saat itu dia memenangkan pertandingan, saat itulah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud mulai muncul sejak pertempuran dengan Goliat tersebut dan pada akhirnya dia menjadi raja dan menurunkan Yesus Kristus. Tidak disangka-sangka kehidupan tiba-tiba ada satu kejutan yang baik luar biasa. Begitu juga kalau sudah lihat Yusuf. Yusuf adalah anak manja, anak papa. Ya, dimanja, saudaranya bekerja, dia pakai jubah yang indah, saudara, di rumah. Tapi tiba-tiba ada satu kejutan kehidupan. Tiba-tiba saja dia dibuang, dijual ke orang Ismail, dan pada akhirnya dia menjadi budak terpisah dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan dia down betul-betul. Ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan juga memakai orang yang sederhana ini menjadi sangat luar biasa, seperti Daud. Ada lagi contoh yang lain, yang tidak ditinggikan tapi justru direndahkan. Nebukadnezar, raja dari Babel, yang paling terkenal saat itu adalah raja dari segala raja di dunia.
Ya, namanya Nebukadnezar. Siapa yang tidak tahu Babilonia atau Babel? Dia menjadi raja. Dia congkak, sombong. Tetapi pada suatu saat Tuhan pukul dia. Ya, artinya dipukul, diizinkan ada satu ujian kehidupan yang dia jatuh sampai disebutkan ya, badannya segala macam, dia menjadi gila, makanannya makan rumput, kukunya seperti kuku burung, dan dia juga hidup di padang segala macam, dia gila. Sampai pada suatu saat ya, dia dipukul Tuhan sampai seperti itu supaya ada kerendahan hati. Dan setelah dia mengakui kesalahannya, Tuhan sanggup mengangkat lagi dia. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri, direndahkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia lagi, dipulihkan, luar biasa. Maka setiap manusia lahir di dalam dunia, saudara dan saya, masing-masing sudah membawa talenta yang diberikan Tuhan sebagai gift manusia. Ada yang pintar nyanyi, wah, dia mendapatkan satu karunia namanya suara yang indah. Ada yang mukanya tampangnya ganteng luar biasa, cantik luar biasa, sehingga ya kalau mau masuk menjadi apa itu pemain sinetron aja, wah sangat dicari-cari bahkan segera dapat. Ya. Ada juga yang mempunyai talenta rajin kerja luar biasa sehingga saudara diberkati melalui usaha saudara, masih muda tapi sudah berhasil, wira swasta semuanya. Nah, jadi masing-masing tergantung daripada pengembangan dari talenta yang sudah diberikan. Masing-masing mempunyai talenta. Tinggal siapa yang mau mengembangkan, dikembangkan atau tidak. Ini penting. Tuhan bisa memakai orang-orang yang sederhana seperti tadi, bahkan murid Yesus Kristus itu orang yang sederhana di Galilea, pekerjaan mereka pekerjaan kasar, saudara, dan semua orang di Israel nyebut Galilea itu seperti satu daerah yang amat sangat dipandang sebelah mata, nggak ada artinya. Adakah yang baik dari Nazaret, adakah yang baik dari Galilea? Kasarnya dalam tanda kutip kata orang Israel nggak ada. Masa ada nabi keluar dari sana juga. Tetapi Tuhan Yesus sanggup memakai orang yang sederhana ini, saudara, langsung menjadi orang-orang yang luar biasa yang mengguncangkan dunia, keselamatan saudara dan saya juga melalui murid-murid Yesus. Tuhan Yesus juga memakai orang yang luar biasa. Paulus dipakai. Ya, siapa Paulus? Pemimpin yang dididik oleh Sanhedrin, di mana Sanhedrin itu adalah petinggi-petinggi ya, dia anggota Sanhedrin hanya 70 orang. Dan dia juga dididik oleh Gamaliel, Universitas Gamaliel yang paling hebat luar biasa. Dia syarat akan ilmu pengetahuan, pinternya luar biasa. Ya, dan dia mempunyai hak penuh ya untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi Tuhan ingin memakai orang seperti ini. Orang yang seperti ini nggak bisa dipakai. Kalau Tuhan ingin pakai, dia jatuhin dulu. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, rebah dari kudanya, buta matanya, akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Langsung dipulihkan Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Dari apa yang saya sampaikan kepada saudara ini, Allah sanggup merendahkan, Allah sanggup meninggikan. Tetapi kalau manusia meninggikan diri, Allah tidak suka. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Satu, saudara, banyak orang-orang yang dipakai saat ini, ya, orang bisnismen dia biasa hidup di dalam dunia sekuler, biasa berniaga, biasa bernegosiasi, ngerti tentang fluktuasi keuangan, ngerti pergaulan, dan lain sebagainya, maka dia mempunyai wawasannya luas sekali. Dan potensi seperti ini dia kembangkan, bisnisnya maju. Pada suatu saat dia dipakai, dia mendirikan satu gereja bersama-sama teman-temannya. Umumnya dalam tanda kutip, saudara, itu mereka jauh lebih berhasil daripada orang yang tidak mengembangkan talentanya. Dari SMA langsung surah STT, dari STT langsung nanti jadi pendeta, dari pendeta. Nah ini terus terang saja ada kalah biasanya dengan bisnismen yang dia sudah mengembangkan talenta dunianya, dia akan lebih baik mengembangkannya. Maka saya ingatkan sekali lagi, saudara sudah memiliki potensi masing-masing, itu dikembangkan dulu. Kalau sudah kembangkan itu, maka Tuhan akan memakai saudara lebih baik lagi. Ada satu contoh kasih Tuhan, kita ambil contoh saja Musa. Musa ini memiliki kehidupan, saudara, yang luar biasa. Pertama kali, dia adalah orang Ibrani yang lahir dari orang Lewi. Ya, orang Lewi, dia lahir dan itu waktu itu ada aturan dari Mesir bahwa siapapun yang lahir orang Ibrani laki harus dibunuh. Tetapi Musa ini mendapatkan kasih Tuhan sehingga dia tidak dibunuh. Begitu lahir wajahnya cantik sehingga ibunya disimpan sama ibunya sama bapaknya. Begitu akhirnya dia nggak bisa nyimpen lebih lama lagi, dimasukkan di keranjang, dihanyutkan di sungai, ketemu dengan putri Firaun, dan putri Firaun melihat wajahnya cantik sekali, langsung diambil.
Dia diberikan kesempatan Tuhan sebagai manusia yang hidup. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Musa. Akhirnya Musa, kan sebagai putri Firaun, Mesir, saudara, di mana ilmu yang paling tinggi, semuanya paling tinggi, makanan yang paling baik, ilmu perangnya paling luar biasa. Musa dididik sebagai orang Mesir. Dan akhirnya karena dia putri Firaun, dia mendapatkan satu posisi, mempunyai posisi yang sangat tinggi. Nomor dua, mempunyai ilmu yang sangat baik, dan lain sebagainya. Dan dia sebagai pemimpin. Nah ini, orang Kristen biasanya kalau memiliki potensi yang tinggi, condong cenderung orang itu bersifat sombong atau tinggi hati. Ya, menganggap orang lain, wah kalau saya pendidikan saya ngelihat orang yang kurang berpendidikan, apa itu ya. Kalau dia uangnya banyak, lihat orang yang nggak punya uang, apa itu segala macam. Jangankan rumahnya, kepalanya pun bisa saya beli, contoh seperti itu. Ya. Jadi banyak arogan-arogan orang yang diterima Yesus, dulunya dia mengembangkan bisnisnya sehingga bisnisnya tanpa Yesus dia bisa mengembangkan bisnisnya. Waktu dia terima Yesus, ya, dia secara rohaninya percaya Yesus, tetapi tentang pengembangan perusahaan, segala macam dia serahkan, aku dulu tanpa Yesus juga bisa mengembangkan perusahaanku dengan baik kok. Maka orang ini sudah kecenderungan untuk bersifat arogan terhadap anak buah dan kesombongan itu masih tinggi. Dan orang yang seperti ini Tuhan tidak bisa pakai. Maka apabila nanti saudara, pada suatu saat saudara berusaha, saudara punya usaha ya di dalam mencari nafkah segala macam, ya, tiba-tiba saja ada satu kejutan kehidupan, banyak orang yang dari enak tiba-tiba saja jatuh. Ya. Tiba orang sehat tiba-tiba saja jatuh seperti Ayub, saudara. Ya, tiba-tiba saja 10 anaknya mati, tiba-tiba saja langsung muncul bisul seluruh tubuhnya. Wah, kejutan apa itu? Ingatlah saudara sudah dipilih oleh Yesus Kristus. Maka apabila ada kejadian-kejadian di dalam kehidupan saudara, yang pertama saudara harus koreksi diri. Apakah kita ini bersifat sombong atau yang lainnya? Nomor dua, ketahuilah bahwa itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan, maka itu rencana kehendak Tuhan sebagai ujian dalam hidup saudara. Maka Musa, yang sebagai pemimpin, yang sebagai anaknya putri Mesir, saudara, dia tidak mempunyai beban apapun juga waktu dia membunuh orang Mesir. Ada orang diam-diam, langsung dibunuh, langsung ditimbun di pasir, itu orang Mesir dia bunuh. Wah, dia masih merasa hebat-hebat saja. Siapa yang menjamah aku, siapa yang berani dengan aku? Sifat arogan, sifat sombong, mengangkat dirinya sendiri dan dia merasa hebat. Padahal Tuhan mempunyai rencana terhadap Musa ini. Maka Musa ini diberikan satu ujian oleh Tuhan untuk memukul, ya. Kesempatannya kapan? Inilah tiba kesempatannya untuk memukul Musa supaya Musa dijinakkan, baru bisa dipakai. Dia sebagai banteng atau sebagai sapi atau sebagai kuda pacuan yang hebat luar biasa. Tetapi sebelum dijinakkan dia tidak bisa dipakai, belum bisa dipakai. Maka sekali lagi besok dia keluar, ada orang sengketa antara orang Ibrani, bangsanya sendiri, terus dia melereh, dia nggak akan membunuh, melereh. Tiba-tiba salah satu orang Ibrani cuma ngomong gini, kayak aku nggak tahu aja, kamu siapa yang ngangkat kamu jadi pemimpin Dul? Nggak ada. Emangnya kamu membunuh kami seperti kamu membunuh kemarin? Emangnya aku nggak tahu. Kamu terus bunuh terus tanam di situ. Cuman dibilang gitu aja, bisa ketakutan, saya heran. Kenapa? Ya memang Tuhan menjamah dia sehingga timbul rasa ketakutan, hilang ilmu pengetahuannya, kepemimpinannya, anak putri Firaun mendapatkan privilege atau perlakuan yang hebat luar biasa, hilang semuanya, isinya cuma takut saja. Nah ini kejutan yang tiba-tiba, masalah yang tiba-tiba datang dalam kehidupan Musa, bisa datang dalam kehidupan saudara. Orang kalau saudara sudah merasa benen, merasa hebat, merasa maju, merasa mampu, merasa bisa, saudara, itu Tuhan tidak suka. Langsung ada masalah yang saudara, kenapa dulu aku bisa seperti ini? Singkat cerita saudara, waktu itu Musa mengatakan, I'm everything. Saya adalah segala-galanya di tempat ini. Tuhan seperti ini, orang meninggikan diri Tuhan tidak suka. Karena Allah membenci orang congkak dan Allah mengasihi orang yang rendah hati. Maka di sini sekali lagi, kasih Tuhan, tadi juga saudara Andre mengatakan, ya, kamu itu bukan nggak bisa, Andre, kamu itu nggak mau. Ya, kadang-kadang ada kecongkakan segala macam. Nah ini jadi kasih Tuhan di sini. Akhirnya Musa lari ketakutan. Dia lari ketakutan. Saudara tahu jarak dari situ
ke tempat mertuanya, ya Yitro, ya saudara, itu jaraknya itu cukup jauh. Ternyata itu kalau dilihat kilometernya, 42 kilometer, itu padang gurun yang benar-benar panasnya luar biasa dan tidak ada tumbuhan. Itu dia serbu aja, dia sergap, dia lewatin aja tanpa takut. Kenapa? Karena dia ketakutan. Karena dia ketakutan apapun risikonya, sampai ketakutan seperti itu, saudara. Jadi dia lari ketakutan. Nah, dari situ, saudara, baru dia akhirnya ketemu sumur. Di situ ada orang wanita yang cari air untuk dombanya, dia nolong. Akhirnya ketemu, diambil mantu oleh mertuanya, oleh Yitro segala macam. Itu dia langsung setelah itu dia menggembalakan kambing domba daripada mertuanya. Dan dia melupakan semua masa lalunya yang hebat, yang pemimpin, yang ilmunya banyak, segala macam. Sampai dia merasa dirinya waktu mau dipakai Tuhan, dia ngomong, I'm nothing. Tuhan, aku tidak petah lidahku, gak bisa ngomong. Dari dulu, bahkan dari sekarang, gak bisa. Tuhan bisa ngomong. Lah kamu tuh sekolah di Mesir, hebat luar biasa, kamu jadi pemimpin gak bisa ngomong tuh mana? Tuhan marah. Siapa yang bisa bikin lidah kalau gak aku? Ya Tuhan. Bukankah ada Harun segala macam? Nah, ya Tuhan pakai dia aja. Enggak, aku tetap pakai Harun, tapi aku juga pakai kamu juga. Dipaksa oleh Tuhan. Intinya apa? Waktu itu langsung downgrade. Si Musa langsung turun sampai habis. Begitu juga banyak di antara kita. Orang-orang bisnismen hebat luar biasa. Tiba-tiba ada masalah kejadian, jatuh, putus asa. Susah luar biasa. Langsung baru mengakuin, iya ya, aku nggak ada apa-apanya. Segala macam, saudara. Baru dia mengatakan, I'm nothing. Ini bukan rendah hati, tapi rendah diri. Dan Tuhan ternyata juga tidak suka. Sombong tidak suka, rendah diri. Tuhan juga tidak bisa pakai. Sombong tidak bisa pakai, rendah diri nggak bisa pakai. Begitu juga, kasih Tuhan. Murid Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak tahu Petrus? Wow, Petrus langsung potong telinga, ya, Malkus. Hebat luar biasa. Di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6 Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Kedua-belas muridnya dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, diberikan tenaga dan kuasa, dan Yesus Kristus mengutus mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir iblis di mana-mana. Dan hasilnya sungguh luar biasa, saudara. Yesus berkata, ya aku melihat pekerjaanmu, ya, iblis jatuh dari langit seperti kilat. Artinya murid-murid Tuhan Yesus Kristus setelah diberikan kuasa dan tenaga oleh Yesus Kristus, dia mampu melakukan perkara-perkara seperti yang dilakukan gurunya. Betapa bangganya, saudara. Wow, biasanya hanya ikut Yesus, yang melakukan mujizat Yesus, dia ikut bangga. Tapi sekarang lebih lagi karena yang melakukan mereka sendiri. Menjadi arogan dan menjadi sombong. Saudara, ya, ini ujian sebetulnya. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang Lukas 9 ayat 1 sampai 6, tapi ayat yang ke-45 dikatakan, 43-45 dikatakan dengan jelas bahwa sewaktu akhirnya murid Tuhan Yesus, ya, bersama dengan Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, mereka melewati daerah Samaria. Dan orang Samaria stop, nggak boleh lewat sini. Hanya nyetop itu aja. Nah, murid yang sudah mulai merasa hebat tadi langsung arogan. Guru, apa engkau mau aku minta api turun dari langit untuk membinasakan tekek-tekek Samaria ini? Artinya saudara, begitu dia dipakai Tuhan sebentar saja, langsung dia mengangkat dirinya, dia melakukan aroganisme, dan dia tidak bergantung sama Yesus Kristus, sombong. Dan orang seperti ini, saudara, ini belum tidak bisa dipakai Tuhan. Harus dipukul seperti Musa. Akhirnya, saudara, kita tahu bagaimana sewaktu Tuhan Yesus mati, mereka merasa ditinggalkan. 3 wanita murid Yesus Kristus, mereka merasa kehilangan perlindungan, nggak ada lagi yang melindungi mereka, susah hidup mereka. Yang pergi ke Emmaus, 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka juga kehilangan pengharapan. Katanya Yesus bangkit lagi, kok ini nggak bangkit lagi. Mereka susah karena nggak ada pengharapan. Dan kalau saudara membaca dalam firman Tuhan, akhirnya mereka setiap kali mengadakan pertemuan, biasanya kalau ada Yesus mereka menonjolkan, ini loh guruku hebat, aku juga sanggup melakukan perkara hebat. Sekarang enggak, menutup pintu rapat-rapat dan mereka mengadakan pertemuan di dalam. Dari sini aja kelihatan betapa takutnya mereka terhadap masyarakat. Mereka mengatakan, I'm nothing, nggak ada lagi guruku. Thomas pun juga kehilangan imannya, saudara, dan Petrus kehilangan harapan. Waduh,
Nyangkal Yesus 1 kali aja masuk neraka, aku 3 kali nyangkal Yesus, berarti 3 tingkat nerakanya. Jadi bagaimana? Nggak ada apa lagi, susahnya luar biasa. Padahal tadinya potong telinga, segala macam ketakutan. Sama anak kecil, kamu kan temennya toh, aku nggak kenal dia. Artinya apa kasih Tuhan? Langsung dia merasa sekarang I'm nothing. Tanpa Yesus tidak sanggup melakukan perkara apa-apa. Mereka putus asa dan tidak bisa. Nah, ini merupakan kehendak Tuhan untuk menguji mereka. Dan bicara tentang ujian, selalu bicara tentang peningkatan kualitas sebelum dipakai. Maka disebutkan orang yang seperti ini masih harus dipasang kuk terlebih dahulu. Kuk di dalam bahasa Yunaninya adalah surgeon atau surgen. Artinya apa? Penjinakan, dijinakkan dulu. Kuk itu yang dipasang di lembu, dijinakkan. Nah, cara meninjakkan Yesus, Yesus mulai ngangkat mereka sedikit pelan-pelan. Contoh, contohnya Musa mau dipakai. Musa, aku nggak mampu melakukan apa-apa. Apalagi harus kembali lagi ke Mesir, nanti ketemu sama Fir'aun. Aku ini dianggap apa? Loh, kamu itu hebat. Enggak Tuhan, aku nggak hebat sama sekali. Kamu bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong, apa-apa nggak bisa. Langsung akhirnya Tuhan ngomong, hei, di tanganmu ada apa? Tongkat Tuhan. Lemparkan tongkatmu, dilempar jadi ular. Wah, bukan kekuatanku, tapi kekuatan Allah. Kok bisa jadi seperti ini? Nah, ambil lagi, jadi tongkat lagi. Sekarang masukkan tanganmu ke kantongmu, jubah, masuk. Coba tarik, putih kusta. Wow, dia kaget. Bagaimana? Masukkan lagi, masukin lagi. Tarik sekarang, sembuh. Wah, luar biasa ya. Dia mulai dipakai. Tuhan mulai pakai dia. Dan akhirnya setelah dia, ya Tuhan, aku mau. Itu direndahkan dulu sampai dia, I'm nothing. Setelah I'm nothing, Tuhan mengangkat pelan-pelan. Dan akhirnya Tuhan membuat Musa tongkatnya untuk membelah laut Taberau. Dia tongkatnya untuk memukul batu dan keluar air. Dan dia sebagai pemimpin yang baik, yang berserah kepada Tuhan. Dia menjadi I am something. Saya sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kasih Tuhan. Begitu juga Nebukadnezar. Dia sombong, dijatuhkan Tuhan, makanannya rumput, kukunya seperti burung, segala macam ya, rambutnya seperti berbulu seperti bulu burung. Akhirnya dia sampai ampun-ampun dan mulai Tuhan bangkitkan kembali menjadi raja kembali. Dengan karakteristik yang jauh lebih baik, dengan karakter yang lebih baik lagi. Murid Tuhan Yesus juga demikian, pelan-pelan Petrus dipanggil. Terus, kamu sudah salah, nyangkal aku 3 kali toh ya Tuhan. Sampai nangis-nangis, apakah kau mengasihi aku? Dan akhirnya Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Dijatuhin dulu, dijinakkan dulu, baru bisa dipakai dengan efektif, dengan baik. Jadi sombong tidak suka Tuhan, rendah diri juga tidak suka. Tapi rendah hati yang Tuhan mau. Thomas juga demikian. Sampai dia kehilangan iman dan waktu ketemu baru dia sadar, ya Tuhanku, ya Allahku, pulih orang ini. Dan akhirnya Thomas, dia melayani sampai di India. Pelayanan daerah Bangladesh, daerah India, segala macam, itu adalah akibat daripada misi atau penginjilan daripada Thomas, yang tadinya kehilangan iman. Penulis-penulis Alkitab dan sebagainya, semua sudah jatuh terlebih dahulu, tapi dibangkitkan Tuhan. Murid-murid Yesus yang lainnya juga demikian. Maka kekasih Tuhan, mari, kalau saudara menghadapi permasalahan, saudara hanya berpegang bahwa tetap saudara terlanjur atau sudah dipilih oleh Yesus. Kalau saudara menghadapi permasalahan kehidupan, ya kok nggak enak rasanya, hati-hati, itu adalah ujian dari Tuhan. Allah, saudara tetap pegang Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara, perkara enak, perkara tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Tetap pegang itu, ya, dan Allah sanggup memberikan kekuatan. Maka dia langsung mengatakan, sekarang saya sesuatu yang bisa dipakai Tuhan. Sekarang I'm something. Dari I'm everything, hebat luar biasa, menjadi I'm nothing. Sepertinya nggak ada potensi, sudah nggak ada talenta yang bisa digunakan lagi. Oh enggak, Tuhan masih bisa pakai saudara. Sampai akhirnya disadarkan Tuhan, ditolong Tuhan, pelan-pelan saudara bangkit. Sudah hilang kesombongannya, sudah hilang rendah dirinya, dan akhirnya sudah mengakuin, ya I'm something. Saya sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kasih Tuhan, pada suatu saat di Austria, kalau sudah tahu negara yang tempatnya seni ya, berdasarkan museum seni yang luar biasa, saudara, di Vienna, ya itu saya 14 bulan dulu saya di sana. Itu ada satu museum yang besar, ya, di salah satu ujung pojok itu alat musik. Jadi apa itu museum alat musik.
Dan di situ saudara, ada satu biola, biolanya hitam jelek begitu, tapi tulisannya itu biola Stradivarius. Ya, kalau sudah tahu musik, tahu biola, Stradivarius itu pencipta atau pembuat biola yang paling terkenal itu hanya untuk raja-raja. Nah itu saudara, satu biola itu harganya waktu dulu, itu saya hitung waktu dulu harganya kurang lebih tahun 86 ke sana, itu harganya kurang lebih sekitar hampir 5 miliar. 5 miliar, satu biola Stradivarius. Nah, turunannya buatan Stradivarius, pabrik itu saudara, satu tidak ada yang murah, biolanya mahal-mahal semua. Nah, singkat cerita pada suatu saat ada violis yang beken hebat luar biasa, dia mau mengadakan satu pertunjukan konser biola, jadi solo biola oleh seorang violis yang hebat luar biasa dari Austria. Dia mengundang banyak tamu dan akhirnya di satu stadium yang bagus, dia main biola dengan luar biasa, sampai standing applause, semua orang tepuk tangan karena permainannya luar biasa, tepuk tangan lagi luar biasa. Besok pagi kasih Tuhan dia baca koran, wah ada seorang namanya X mainkan biola luar biasa. Biola tersebut, biola Stradivarius, harganya kalau di museum sekarang, Stradivarius memang tidak fals sama sekali, dibuat dari kayu ini dan lain sebagainya, memang ini senarnya, loh yang dibahas kok biolanya terus. Biolanya hebat, biolanya tidak fals, harganya mahal. Aku kok nggak dibahas-bahas segala macam. Wah, langsung dia jengkel. Nggak berapa lama lagi, setahun kemudian dia ngumumkan lagi. Saya yang pernah main dengan hebat luar biasa ngadakan konser lagi 3 kali lebih besar dari yang dulu. Dia undang semua pemusik-pemusik violis di stadium yang sama, langsung dia main lebih hebat lagi. Wah, sambutannya jauh lebih hebat dari yang dulu. Semua orang tepuk tangan, semua kasih pujian. Begitu udah selesai, saudara, langsung biolanya diambil. Langsung dikepruk ini meja, proak, hancur. Gila. Biola Stradivarius digituin itu harganya berapa? Bukan. Ini saya beli baru kemarin di pasar luak, harganya ini 10 euro. Iya. Berarti apa saudara? Bukan biolanya yang paling penting, yang memainkannya siapa. Amin, kasih Tuhan. Saudara dan saya, tadi kita nyanyikan, we are the vessels, ya, kita hanya bejana, tanah liat, tetapi yang penting Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Ya saudara, di sini ada guci, buatan Cina, wah bagus tingginya segini, gucinya mengkilat luar biasa, bagus gucinya saudara. Satunya lagi, bejana tanah liat, retak, gosong, jelek, ya sudah retak, cuman segini. Saudara. Kalau sudah milih, pasti pilih yang ini. Harga jualnya pasti value-nya masih lebih tinggi. Tetapi jangan dulu. Kita lihat isinya apa, saudara. Ternyata yang ini tadi isinya bangkai tikus. Sedangkan yang ini isinya berlian. Sudah pilih mana kira-kira? Walaupun hanya retak-retak, yang penting kan isinya, betul? Maka kita pilih yang ini. Ada orang beli burung. Wah, kurungannya harga 5 juta. Burungnya dimasukin. Ya. Besok pagi suaranya cuma gitu tak ya. Satu lagi beli kurungan burung harganya cuma 5.000. Tapi begitu dimasukin burungnya mana yang lebih hebat? Bukan kurungannya yang penting adalah isinya, betul? Begitu juga saudara dan saya. Kita bisa bejana tanah liat, tetapi Roh Kudus yang dalam hidup kita itu yang memampukan saudara dan saya menjadi luar biasa. Amin, kasih Tuhan. Roh Yesus yang ada dalam hidup kita. Seperti dalang, mau Petruk yang jagoan, mau Gareng yang jaruan, Dawala dan lain sebagainya, terserah dalangnya. Saudara dan saya kita memiliki dalang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Maka kekasih Tuhan di sini, dari si Musa yang mengatakan I'm everything, akhirnya dia ngomong I'm nothing, Tuhan tidak suka, dan mulai sekarang I'm something. Tuhan mulai pakai dia dengan luar biasa. Begitu dia sudah penundukan dirinya bagus, semua perintah-perintah Allah, semuanya diberikan melalui Musa, menjadi berkat dan menjadi aturan bagi seluruh umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel, melalui Musa. Dan pada akhirnya dia akan mengakui bahwa di luar Yesus, aku tidak sanggup melakukan apa-apa. Di luar Tuhan, mereka tidak sanggup melakukan apa-apa. Maka dia mengatakan apa? God, Lord, Jesus, you are everything, and I'm nothing. Kita nggak ada apa-apanya, saudara. Di luar Yesus, kita itu hanya seperti peyem dikasih nyawa aja, nggak bisa dapat melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Bahwa di luar Yesus kita tidak sanggup melakukan apa-apa, tapi di dalam Yesus kita sanggup berbuah-buah banyak.
Bahkan Yesus berkata, bahkan kau sanggup melakukan perkara besar, lebih besar daripada yang aku lakukan. Maka di sini kekasih Tuhan, mari. Saudara dan saya sebagai anak-anak muda, saudara masih mempunyai masa depan yang luar biasa, impian saudara. Jangan mempunyai sikap sombong. Kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, selalu saudara katakan, ya, itu semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak sanggup melakukan perkara apa-apa. Tanggal 20 Juli tahun 1969, Amerika meluncurkan pesawat ke bulan dan mendaratkan 3 orang di bulan. Yang 2 menginjak debu atau tanah bulan, yang satunya masih di lunar modul atau di dalam stasiun angkasanya, di dalam kapsulnya. Yang mendarat pertama kali yang menginjakkan kaki adalah Neil Armstrong namanya. Dan Neil Armstrong waktu turun dari pesawat dari lunar modul, dia menginjakkan kakinya, dia berkata, langkah ini memang satu langkah yang kecil bagi manusia. Langsung dia melangkah, tapi ini merupakan langkah besar bagi ilmu pengetahuan seluruh umat manusia tentang antariksa. Tapi kami dapat melakukan ini bukan oleh kemampuan kami, hanya karena Tuhan. Coba, di bulan pun melakukan perkara yang hebat, dia masih mengakui semuanya ini kami lakukan karena Tuhan. Nggak berapa lama saudara, namanya Buzz Aldrin atau Edwin Aldrin, turun dari kapsul juga, dia membawa kotak ukuran 15 cm, 7,5 cm, 5 cm kotak. Dia bawa dengan pelan-pelan, turun dari tangga, langsung frekuensi radio dimatikan, hanya hubungan gereja Presbyterian di bawah, dan di bulan, saudara, didengarkan oleh orang NASA di stasiun buminya, langsung dibacakan ayat, yaitu Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Bahwa di luar Yesus kita tidak mampu melakukan perkara apa-apa. Tapi di dalam Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dan dia akhirnya langsung dibuka, ternyata melakukan perjamuan kudus di bulan dan di bumi sama-sama. Dan dia mengakui semua keberhasilan ini semuanya bukan dari kemampuan kami, tetapi kemampuan karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Ini sebagai orang ilmuwan saja, saudara, atau mereka sebagai astronot, ya, karena Amerika namanya astronot, kalau di Rusia namanya kosmonot, kalau di China namanya taikonaut, tapi kalau di Indonesia namanya kokonot, ya. Manjat pohon kelapa, tingginya cuma beberapa meter, tapi jatuh mati. Ya. Jadi di sini ya, mengakui, jangan sampai kita, wow ya semua ini karena aku, ini dan lain sebagainya. Beda dengan orang Rusia. Waktu orang Amerika mendaratkan di bulan, ya, 3 orang tersebut, dia ngomong, mereka kalah dengan kita. Tahun 63, itu 63 kita sudah mengorbitkan anjing, namanya Shaika. Anjing tersebut kita orbitkan, sudah mengelilingi ruang angkasa. Ditanya, anjingnya mati apa hidup? Ya itu masalahnya, mati. Ya, mati. Ya, berarti ya. Tapi yang kedua kali, ya, itu tahun 65, 2 tahun kemudian, kami berhasil, monyet. Kita orbitkan monyet segala macam, turun hidup, berarti kita lebih hebat. Oh, kalah dong, kamu kalah hebat sama Sun Gokong, itu anak buahnya Sun Gokong, monyet tambah lebih duluan. Ya. Tidak ada ucapan sama sekali ya, kepada Tuhan, oh ini karena Tuhan, karena segala macam, nggak ada. Beda dengan orang Amerika. Maka mari kita, kasih Tuhan, anak-anak, ya semuanya yang kita tahu bahwa Yesus sudah memanggil saudara, Yesus sudah memilih saudara, diperhatikan kehidupan saudara, saudara diberikan kesempatan untuk berhasil bersama dengan dia. Tapi sekali lagi, ya karakter kita harus bagus. Jangan sekali-sekali saudara tinggi hati. Jangan merasa bahwa semua ini gara-gara saya hebat dan lain sebagainya. Allah membenci orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Tetapi pada suatu saat Tuhan memberikan ujian kepada saudara. Ada permasalahan yang datang dalam hidup saudara. Satu hal, jangan putus asa dan jangan sampai saudara bahwa saudara nggak ada gunanya lagi. Selesailah sudah aku di sini. Ya, ini I am nothing. Jangan. Ya, saudara bukan nothing. Saudara something. Sesuatu yang Tuhan mau bangkitkan. Ya, jadi mulai jaga sekarang. Ya tidak rendah diri, tetapi juga tidak sombong dan siap untuk dipakai Tuhan. Itu baru saudara respon dengan sebaik-baiknya. Usahakan sebaik-baiknya bukan aku lagi, tetapi oleh kekuatan Allah. Keberhasilan saudara segala macam ya itu berasal dari Tuhan, bukan dari saudara sendiri. Dan pada akhirnya saudara bisa mengatakan I am nothing, then you are everything. Ya, ayatnya di 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Justru di dalam kelemahanmu lah
engkau semakin lemah segala macam, disitulah kuasa Tuhan semakin sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9, ya, Tuhan mengatakan, justru dalam kelemahanmu lah nak, maka kuasaku semakin sempurna. Ya, itu. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya apa kasih Tuhan? Di hadapan Tuhan, saudara tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi saudara sebagai manusia roh, di mana ada roh Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saudara mengatakan, semuanya bagi Yesus, saya ini tidak ada apa-apanya. Lord, use me, pakai aku. Maka saudara akan menjadi satu alat Tuhan yang dipakai luar biasa. Amin, kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, kekasih Tuhan yang masih muda, yang masih memiliki impian ke depan yang besar, yang luar biasa. Tuhan, kalau Engkau sudah memanggil dan memilih anak-anak-Mu ini, Tuhan sudah menetapkan mereka sebagai anak-Mu, sebagai bagian kerajaan surga, maka Engkau juga memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang sangat baik bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memerlukan anak-anak-Mu ini untuk menjadi alat-Mu yang baik. Ampuni kami anak-anak-Mu, apabila dari kehidupan kami ada satu kesombongan, memuji diri, senang dipuji, menganggap memiliki kemampuan. Ampuni Tuhan, karena Engkau tidak pernah memakai orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Engkau mempunyai rencana bagi mereka yang baik. Dan apabila ada anak-anak-Mu yang mendapatkan ujian daripada Tuhan, pukulan, hal-hal yang mendadak, kejutan-kejutan hidup, Tuhan, supaya anak-anak-Mu yakin bahwa Engkau tetap turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Engkau tetap memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau tetap mengasihi mereka, supaya mereka merespon ujian untuk memperbaiki kualitas hidup ini bersama dengan Engkau, melalui doa, pengharapan, ucapan syukur, sehingga mereka pelan-pelan Engkau bangkitkan kembali. Dan mereka tidak lagi bicara, I'm nothing, aku tidak ada gunanya lagi, aku putus asa. Tidak. Tapi bersama dengan Engkau sanggup meninggikan anak-anak-Mu. Engkau tinggikan mereka dan Engkau mulai memakai mereka. Pelan tetapi pasti. Engkau akan memakai sebagai something, sesuatu yang Engkau pakai. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sudah jatuh, Tuhan bangkitkan. Akhirnya mereka melayani dengan lebih luar biasa. Nebukadnezar jatuh, Tuhan bangkitkan. Akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Seperti Saulus yang Tuhan hancurkan dan Tuhan bangkitkan. Menjadi alat-Mu yang luar biasa. Seperti Engkau katakan, ia akan menjadi alatku yang akan menginjil, memasyurkan namaku bagi raja-raja dan kepada orang di luar, ya orang Yahudi. Pakai anak-anak-Mu di tempat ini sebagai alat-Mu yang baik. Tidak lagi rendah diri, tidak lagi putus asa. Dan pada akhirnya Tuhan, terus Engkau tingkatkan kembali, sampai anak-Mu merasa tanpa Engkau tidak ada artinya. Dan mereka bersama menyebut, you are everything Lord. Semua daripada Tuhan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan justru di dalam kelemahan anak-anak-Mu, nothing. Tetapi tetap di dalam spirit daripada Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apanya. Bukan nothing yang tanpa guna, tapi nothing untuk Tuhan isi, Tuhan pakai secara maksimal. Dan akhirnya mereka mengatakan, bukan oleh karena aku, bukan oleh gagah dan kuatku, tapi oleh Engkau yang memakai, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Yesus Kristus. Everything and I'm nothing. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh-Mu terus bekerja, memeteraikan firman ini. Untuk tetap kami pegang sebagai anak-anak yang terus bertumbuh, memenangkan pertandingan di muka bumi ini bersama dengan Engkau. Yakin dan percaya, semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini akan Kau pakai dengan luar biasa, memenangkan kota ini, memenangkan rekan-rekannya, menjadi garam, menjadi terang. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang dipakai Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.